Kamu sedang belajar RStudio? Ikuti terus tutorialnya. Jangan di-skip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya pada section School of Art. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai line chart menggunakan package ggplot2. Nah, langkah pertama yaitu kita akan memanggil beberapa package yang sudah saya install, di antaranya yaitu ggplot2, grid, patchwork, dan HRBR themes. Nah, di sini teman-teman apabila belum menginstalnya, silahkan bisa menginstal melalui bagian di sini ada file plot package help viewer and presentation. Nah, ini di sini teman-teman bisa klik package kemudian install. Nah, mana saja yang belum diinstal, misalkan belum ada ggplot, bisa diinstal ggplot 2 seperti ini. Nanti klik install. Nah, karena saya sudah ada, saya cancel aja ya. Teman-teman bisa dilanjutkan. Nah, saya tinggal memanggilnya, kita run masing-masing library. ggplot2, grid, patchwork, kemudian HRBR themes. Selanjutnya, saya akan mendefinisikan suatu data, yaitu data ikan 1 menggunakan function data frame, kemudian jenis ikan gurame memiliki panjang 14,1, ikan mas 18, kemudian ikan nila 22,3. Nah, ini saya run, sudah masuk di sini data ikan 1. Nah, apabila teman-teman ingin melihat komposisi dari data tersebut, kita run ikan satunya ini. Nah, muncul di konsol ya. Jenisnya ada gurame, mas, nila, panjangnya ini. Nah, yang pertama kita akan membuat diagram garis sederhana. Nah, menggunakan package ggplot2 tentunya. Di sini menggunakan function ggplot. Data yang dimasukkan adalah data 1, kemudian AS-nya menggunakan X jenis, Y-nya panjang, kemudian grupnya 1. Di sini ditambahkan geom line, di sini geom line-nya mengikuti ketentuan dari ggplot-nya ini, kemudian geom point-nya. Kita tidak mengubah terlebih dahulu ya teman-teman, karena kita akan membuat diagram garis yang paling sederhana. Ini saya run. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Di sini ada jenis ikan di sumbu X-nya, ada panjangnya di sumbu Y-nya. Gurame, mas, dan nila. Nah, kemudian kita akan mengatur tipe garis. Nah, tipe garisnya ini kan solid ya. Kita coba bikin das. Nah, ini dia. Garisnya putus-putus. Nah, selain itu, kita bisa juga mengatur warna garisnya dengan cara menambahkan color pada geom line-nya. Misalkan saya tambahkan warna merah. Nah, ini dia. Garisnya berubah menjadi warna merah. Nah, selain itu, yang keempat, kita bisa mengatur ukuran garisnya. Misalkan ketebalannya saya ubah menjadi 3 dengan warnanya biru. Nah, di sini. Jadi, warnanya biru, ketebalannya 3 ya, teman-teman. Nah, yang kelima, kita akan mengatur range sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini ada panjangnya dari 14 sampai 22 yang ada di skalanya. Tapi kita ingin mengatur, oke, kita lebih bagus dari 10 sampai 25. Misalkan seperti itu. Kita tambahkan Y-lim 10,25. Kita run ya. Nah, ini berubah ya teman-teman di sini. Di sumbu Y-nya dari 10 sampai 25. Nah, kemudian nomor 6, kita akan menambahkan nama sumbu X dan sumbu Y. Jadi, nama di sini jenis saja kan, kita bisa merubahnya sesuai dengan keinginan kita. Selain itu, kita juga akan menambahkan judul dari gambar ini. Nah, misalkan saya tambahkan label, di sini title-nya ada pengukuran panjang ikan pada jenis ikan berbeda. Ya. Terus kemudian ada sumbu X-nya, yaitu jenis ikan, dan Y-nya panjang dalam sentimeter. Saya run. Nah, ini sudah ada ya. Judulnya pengukuran panjang ikan pada jenis ikan berbeda, kemudian untuk sumbu X-nya jenis ikan, sumbu Y-nya panjang. Nah, kemudian nomor 7 kita akan menambahkan panah. Jadi, tambahkan di sini row-nya, saya run. Nah, ini ada panah di sini ya, di ujung atasnya. Nah, kemudian
kita akan membuat panah pada kedua ujung. Di sini kita tambahkan di geometry-nya lebih kompleks lagi karena akan menambahkan ya. Jadi angle-nya 15 derajat, kemudian pada kedua sisi both. Nah, tipenya close. Ya, dekat ya. Nah, saya run. Nah, di sini ada, saya zoom. Di sini maksudnya adalah 15 derajat. Ini adalah dari sudut segitiganya ini atau sudut panahnya. Itu ya teman-teman. Oke. Kemudian nomor 8, kita akan mengatur bentuk koneksi antara titik. Jadi kita bikin koneksi antara titik. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama geoline tadi ya yang sudah kita pakai, yaitu connecting observation order by X. Jadi diurutkan berdasarkan X. Nah, kalau geopath ini observation are connected in original order. Jadi berdasarkan urutan aslinya itu ya. Jadi tidak diurutkan berdasarkan nilainya. Geomstep itu connecting observation by stair. Jadi nanti seperti tangga. Nah, kita mulai yang step dulu ya, teman-teman. Saya run. Nah, ini seperti tangga nanti. Nah, kemudian kalau path-nya, nah ini sama dengan urutannya. Karena di sini di data awal, urutannya adalah gurame mas nila. Itu ya. Tapi kalau berdasarkan line, itu diurutkan berdasarkan alfabet nanti. Kebetulan ini saya bikinnya sama. Oke, nomor 9, kita mengatur tema yang berbeda. Nah, temanya ini di sini saya buat temanya gelap, dark. Saya run. Nah, jadi belakangnya gelap ya. Atau klasik ini. Contoh selanjutnya klasik, saya run. Jadi seperti ini. Tanpa ada grid di belakangnya. Nah, kemudian nomor 10, kita akan menambahkan label. Misalkan labelnya ini ditambahkan geom text, labelnya panjang. Saya run. Nah, jadi di sini ada label angkanya. Nah, di sini kan angkanya benar-benar di depan garisnya ya. Jadi kita bisa atur. Di sini atur posisinya di mana dan ukurannya di mana. Saya run. Nah, ini ukurannya 5 ya. Overlap-nya dicek, jadi tidak overlap sama garisnya. Nah, atau di sini saya run lagi. Nah, di sini kalau membuat label, bedanya ini teks. Nah, ini label. Nah, labelnya ini ada kotaknya, kemudian belakangnya ada warna putihnya. Itu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut membuat beberapa grup. Jadi kita akan membuat data baru, data ikan 2. Ikan 2 ini terdiri dari yang pertama habitatnya ya, di sini ada sungai atau danau. Masing-masing diulang 4 kali. Kemudian jenis ikannya masih gurame, mas, nila ditambah sepat ya, masing-masing diulang 2 kali. Nah, ini panjang dari masing-masing hasil pengamatan. Saya run, sudah masuk ya ikan 2 di data. Kemudian saya lihat ikan 2-nya seperti apa. Saya run. Nah, ini ya teman-teman. Asal ini sungai sama danau diulang masing-masing 4. Kemudian jenisnya ada 4 jenis ikan diulang masing-masing 2. Itu ya, dan ini panjangnya dari masing-masing pengukuran. Misalnya seperti itu. Nah, ini saya buat yang pertama diagram garis dengan beberapa grup. Grupnya itu adalah asalnya, sungai dan danau. Saya run ya. Nah, nanti jadi ada 2 garis. Nah, di sini tidak ada keterangan nih, mana yang sungai, mana yang danau. Nah, kita coba sebelumnya kita akan merubah tipenya dulu, tipe dan warna garis. Saya run, di sini menggunakan tipenya putus-putus, kemudian warnanya purple. Nah, size-nya 1,2. Kemudian poinnya juga, poinnya ini akan saya beri warna biru, kemudian ukurannya 3. Saya run, nah seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita tetap belum bisa menentukan ya mana yang sungai, mana yang danau kalau melihat dari gambar ini saja. Nah, untuk itu geometry-nya saya akan membuat tipe garisnya ini berdasarkan asal. Jadi untuk membedakan. Saya run, nah ini dia. Jadi tipe garisnya untuk yang solid ini dari danau ya, ada legendanya, kemudian yang putus-putus ini dari sungai. Nah, kemudian yang nomor 14, kita akan merubah tipe garis dan karakter titik berdasarkan grup. Nah, tadi geometry-nya untuk
jenis dari garisnya sudah dibedakan berdasarkan asal. Sekarang shape untuk poinnya. Saya run. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, saya zoom. Di sini untuk danau berbentuk lingkaran ya. Kemudian untuk sungai di sini segitiga. Jadi selain garisnya yang berbeda, poinnya juga berbeda. Nah, kemudian nomor 15 kita akan mengatur bentuk garis secara manual. Jadi kita akan membuat manualnya dalam artian kita untuk bentuk garisnya kita menentukan sendiri jenisnya apa. Ini dot sama tudas. Nah, run. Nah, jadi ini ya, ini dot yang sungai dot, kemudian tudas maksudnya di sini ada yang garis putus-putus, satu panjang, satu pendek seperti ini. Nah, jadi kalau yang tadi sudah dipilihkan oleh R, kalau ini kita menentukan sendiri jenisnya apa. Nah, di nomor 16 kita akan mengatur warna garis berdasarkan grup. Oke, warna garisnya ya. Tadi ini masih dalam bentuk jenisnya aja. Saya run. Oke, ini dari grafik 1. Nah, grafik 1 ini saya definisikan sebagai ggplot ini ya, teman-teman. Saya run grafik 1 ini. Grafik 1 ada 2 warna. Karena di sini untuk geomeline-nya berdasarkan color-nya berdasarkan asal ya. Jadi ada 2 warna karena asalnya ada 2, yaitu sungai dan danau ini, teman-teman. Nah, kemudian untuk poinnya juga warnanya ada 2. Tuh. Nah, kalau kita akan menggantinya dengan warna yang lain, di sini ada caranya. Yang pertama menggunakan scale color manual. Ini kita mengetikkan kode warnanya secara manual. Saya run, nanti sesuai dengan warna yang kita tentukan. Atau di sini ada warna palette dari bir ya, dark to. Saya run di sini. Nah, ada beberapa jenisnya teman-teman, nanti bisa searching saja untuk beberapa jenis untuk palette. Nah, kemudian kita bisa menggunakan warna gray scale. Di sini warna abu-abu. Saya run. Nah, jadi nanti ada 2 garis, karena kita punya 2 garis ya, 2 warna abu-abunya, yang satu tajam, yang satu agak tipis warnanya. Nah, kalau ada banyak garis, nanti gradasi warna dari warna abu-abunya. Itu ya, teman-teman. Nah, kemudian nomor 17 kita akan mengatur posisi legenda. Jadi legendanya seperti apa? Pertama kita run dulu ya. Di sini untuk grafik 2. Grafik 2 itu grafik 1 ditambah warnanya saja. Menggunakan warna pair. Nah, ini pair ini nanti teman-teman bisa searching juga ya. Ini termasuk yang dark to tadi, beberapa jenis. Nah, kemudian legendanya mau ditaruh di mana? Karena biasanya ada di kanan ya. Secara otomatis ada di kanan. Kita akan merubah di atas, tinggal di run. Nah, ini muncul di atas. Kemudian ingin di bawah, bottom, ada di bawah sini. Nah, atau kita akan meremove saja. Kita run. Nah, kita remove. Ya. Jadi, kalau di remove ini, kita tidak tahu ya mana yang sungai, mana yang danau. Nah, kemudian nomor 18, kita akan membuat diagram garis dengan sumbu X berupa angka. Kalau ini kan X-nya grup ya. Saya definisikan ikan 3 dengan data tetap sama ya, sungai sama danau, tapi jenisnya dengan angka saja, 1, 2, 3, 4. Nah, panjangnya seperti ini. Saya run, ikan 3, nah ini sudah muncul ya di konsol. Asalnya ada sungai sama danau, jenisnya 1, 2, 3, 4, panjangnya sekian, dan ada standar deviasinya. Nah, kemudian di sini ikan 3 jenis saya akan buat sebagai continuous variable. Nah, di sini sudah masuk ya ikan 3 yang bagian jenisnya. Nah, di sini kemudian ggplot-nya sama seperti yang di atas, tapi menggunakan data ikan 3, ada geomeline, geopoint, kemudian ada scale color brewer, kemudian ada times minimal. Saya run, ini dia teman-teman. Kemudian ini kalau sebagai discrete. Kalau tadi continuous, sekarang discrete ya. Faktornya sebagai discrete di sini pada jenisnya. 1, 2, 3, 4-nya ini sebagai discrete. Saya run, kemudian di sini saya run juga, sama aja ya datanya yang dimasukkan. Kemudian scale color-nya juga pair. Run. Nah, ini dia teman-teman. Sebenarnya tidak jauh berbeda ya, tergantung data teman-teman ingin dibuat seperti apa, continuous atau discrete. Nomor 19, ada diagram garis dengan error bar. Jadi kita akan menambahkan error barnya ya.
Di sini kita masukkan geom error bar-nya menggunakan YMIM dari panjang dikurangi standar deviasi, kalau Ymax-nya panjang ditambah standar deviasi. Dengan lebarnya 0,1 itu ya. Ini geom line-nya sudah kita masukkan, geom point, kemudian scale color-nya juga kita tentukan berdasarkan ini ya ketentuan tadi, kemudian tambahkan temanya. Ini saya run, udah muncul teman-teman seperti ini. Di sini ada error bar-nya. Nah, error bar-nya ini maksimumnya sama minimumnya sudah kita tentukan berdasarkan nilai standar deviasi. Nah, kemudian kita akan menggunakan position dodge untuk menggeser error bar yang overlap. Jadi di sini kan ada overlap ya. Nah, kita coba akan menggesernya sedikit dengan posisinya 0,05. Jadi agak digeser ke kanan sedikit ya. Saya run. Nah, ini teman-teman agak kegeser dikit ya untuk error barnya. Karena kalau overlap ini akan menghalangi yang atasnya atau yang di bawahnya. Jadi tidak kelihatan ujungnya sampai mana. Lanjut ke nomor 21, kita akan mengganti bentuk titik dan tipe garis berdasarkan grup. Nah, kita akan ganti nih, biar lebih membedakan lagi. Nah, di sini yang kita ganti adalah error bar-nya ya. Nah, di sini yang saya tambahkan adalah bentuknya berdasarkan asal, kemudian bentuk garisnya atau tipe garisnya juga asal. Nah, ini untuk bentuk poinnya ya. Kalau ini untuk tipe garisnya. Saya run. Nah, ini berubah, teman-teman. Ini garisnya solid, ini putus-putus, kemudian ini lingkaran, ini segitiga. Itu ya, teman-teman. Nah, kemudian sudah saya tambahkan juga ya, untuk judulnya, kemudian nama sumbu X sama sumbu Y, kemudian temanya adalah klasik. Nah, tema favorit saya adalah klasik, jadi belakangnya tidak ada garis gridnya. Nah, selain itu, kita bisa mengganti juga ya warnanya. Jadi, di sini warna color-nya berdasarkan asal. Ini saja perbedaannya ya. Jadi, untuk tipenya tidak saya bedakan. Nah, grafik 3 ini saya definisikan yang panjang ini cuma bedanya color-nya aja ya. Nah, nanti color-nya bisa kita modifikasi sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini saya tambahkan untuk tipe warnanya saya tentukan sendiri. Saya run. Nah, ini ya. Tipe warnanya sudah ada. Kemudian atau kita warnanya pair. Nah, ini dia. Kemudian bisa juga green. Nah, kemudian red. Nah, ini tergantung dari teman-teman inginnya yang mana. Nah, kemudian kita masuk ke yang terakhir, ada diagram batang dengan dua sumbu Y. Ini lebih kompleks lagi. Saya tambahkan data ikan 4. Nah, data ikan 4 ini ada jenis ikannya 1 sampai 8 ya. Ada 8 jenis ikan, kemudian ini ada panjangnya, kemudian ada bobotnya. Panjangnya ini di atas 14 cm ke atas, sedangkan bobotnya hanya mulai dari 0, sekian sampai 3 sampai 4,5. Nah, di sini ggplot-nya saya masukkan ikan 4 datanya. Oke, saya run dulu ikan 4-nya sudah masuk ya ke data sini. Nah, kemudian ada geom line-nya di sini menggunakan color bobot ya. Kemudian di sini kalau Y-nya pakai panjang, color-nya juga panjang. Kemudian ada scale-nya, kemudian ada itu adalah label untuk sumbu X, sumbu Y, kemudian ada tambahkan untuk manual warnanya. Kemudian legendanya ada di atas. Saya run. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa lihat hasilnya ada dua garis ya. Yang pertama ada panjang, kemudian yang kedua ada bobot. Tapi ini sangat jauh ya. Kalau misalkan angkanya ribuan sama 0 komaan, nanti akan terpisah jauh banget. Nah, di sini saya tentukan dulu skornya. Nah, skornya ini digunakan nanti untuk membuat skala Y-nya. Yang kedua, ini kan sudah ada skala Y yang pertama di sebelah kiri, nanti akan menambahkan skala yang kedua di sebelah kanan. Nah, skor 5-nya saya run. Nah, 5 ini nanti karena 20 ya, nanti biar kelihatan di sumbu Y-nya. Menentukan 5 ini berdasarkan dari kedua nilai variabelnya. Misalkan panjang ini maksimal berapa, kemudian bobotnya berapa. Nah, kemudian yang perlu ditambahkan di sini, ini sudah ada scale X-nya, kemudian 0 sampai 8, terus skalanya masih jedanya 1 ya, teman-teman. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya.
Kalau mau buat 0,5 berarti nanti 1, 1,5, 2, 2,5. Yang terpenting di sini adalah tambahannya scale Y continuous. Di sini ditambahkan dengan skornya, gitu ya. Nah, untuk geometry-nya juga ada dua nih teman-teman ya. Geometry yang pertama bobotnya, kemudian untuk panjang. Saya run dulu. Di sini sudah ada ya teman-teman hasilnya. Untuk yang sumbu Y bagian kiri, ini menggunakan bobot ya. Bobotnya di sini. Kemudian untuk yang Y sebelah kanan menggunakan panjang. Nah, ini skalanya ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat udah ada legendanya untuk bobot, warnanya yang ini, kemudian yang panjang yang warna biru. Jadi teman-teman bisa menyajikan ada dua nilai dengan sumbu Y yang berbeda. Ini menurut saya sangat, apabila ada pertanyaan silahkan tuliskan pada kolom komentar atau kirim ke email saya yang sudah saya tuliskan pada deskripsi. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih.